Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk membahas contoh soal persamaan linear satu variabel part 2. Nah, contoh yang pertama, kalau misalnya ada soal 3x ditambah 5 sama dengan negatif 22, kita akan belajar dengan cara konsep dan cara pindah ruas. Nah, kalau dengan cara konsep, maka kita harus mengingat kembali tentang prinsip kesamaan atau prinsip timbangan, artinya memperlakukan kedua ruas dengan sama. Nah, kalau ada 3x ditambah 5, maka kita bisa hilangkan 5 dulu dengan mengurangi 5. Kalau kiri dikurangi 5, maka kanan juga harus dikurangi 5. Kita peroleh 3x sama dengan negatif 27, karena negatif 22 dikurangi 5, artinya negatif 22 ditambah negatif 5, itu hasilnya negatif 27. Nah, 3x ini kita bisa ubah menjadi 1x dengan membagi dengan 3. Kalau kiri dibagi 3, maka kanan juga harus dibagi 3. Kita peroleh x sama dengan negatif 9. Nah, kalau dengan cara pindah ruas, maka kita tulis lagi soalnya dulu, sama dengan negatif 22. Nah, kita pindah dulu ini ditambah 5 ke ruas kanan. Berarti 3x sama dengan negatif 22 dikurangin 5. Jadi ditambah, kita ubah, kita pindah, tapi syaratnya harus diubah. Ditambah 5 jadi dikurangin 5. Nah, ini kita peroleh 3x sama dengan negatif 27. Karena negatif 22 dikurangi 5 itu negatif 27. Nah, ingat 3x itu artinya 3 kali x. 3 kali x berarti perkalian. Kalau kita pindah ke ruas kanan, kita berubah menjadi pembagian. Berarti x sama dengan negatif 27 dibagi 3. Jadi kalau kita mau ubah ke sini, itu kita bagi. Jadi kali jadi bagi. Nah, kita peroleh x-nya sama dengan negatif 9. Selesai. Nah, untuk contoh soal yang kedua, itu negatif x dikurangi 9 sama dengan negatif 10. Kalau dengan cara konsep, maka kita harus hilangkan dulu negatif 9-nya. Negatif 9 dikurangi 9 itu artinya negatif 9 ya. Jadi kita tambah dengan 9, kiri ditambah 9, maka ruas kanan juga harus ditambah 9. Kita peroleh hasilnya negatif x sama dengan negatif 1. Nah, negatif x itu artinya negatif 1x. Negatif 1x berubah menjadi 1, kita bagi dengan negatif 1. Negatif x dibagi negatif 1, negatif 1 dibagi dengan negatif 1. Kita peroleh x-nya sama dengan 1. Nah, kalau dengan cara pindah ruas, kita tulis lagi negatif x dikurangi 9 sama dengan negatif 10. Nah, kita ubah negatif 9 ini ke ruas kanan, berarti negatif x sama dengan negatif 10. Jadi ya, kalau pindah ruas itu operasinya harus berubah, dari kurang jadi ditambah 9. Nah, ini kita peroleh negatif x sama dengan negatif 1. Nah, sebenarnya kalau dari sini itu kita bisa langsung kelihatan ya, x-nya itu berarti 1. Karena ini negatif x sama dengan negatif 1, berarti x-nya udah ketahuan sebenarnya negatif 1. Atau kalau misalkan belum ngerti nih, ini boleh aja negatif x kan artinya negatif 1x. Kalau sama dengan negatif 1, berarti x-nya itu kita bisa ubah negatif 1 dibagi dengan negatif 1. Hasilnya juga sama ya, hasilnya 1. Nah, gitu deh. Nah, contoh soal yang ketiga, ini negatif 2x dikurangi 9 sama dengan negatif 15 ditambah x. Kalau ada variabel di dua ruas, maka kita harus pertahankan variabel di salah satu ruasnya saja. Nah, jadi misalkan ibu pengen mempertahankan di ruas kiri, berarti x di ruas kanan ini harus hilang. Dengan gimana caranya? Dengan mengurangi dengan x. Nah, jadi negatif 2x dikurangi 9 kita kurangi x, negatif 15 tambah x kita kurangi x. Nah, di ruas kanan itu x dikurangi x hasilnya 0. Nah, di ruas kiri negatif 2x dikurangi x itu berubah jadi negatif 3x dikurangi 9 sama dengan negatif 15. Nah, dengan cara yang tadi sebelumnya, kita mau menghilangkan negatif 9, berarti kita tambah dengan 9. Kiri ditambah 9, maka kanan juga harus ditambah 9. Kita peroleh negatif 3x sama dengan negatif 6, karena negatif 15 tambah 9 itu hasilnya negatif 6. Nah, kita harus ubah negatif 3x ini menjadi 1x dengan cara dibagi dengan negatif 3. Negatif 3
di kiri, maka di ruas kanan juga harus dibagi negatif 3. Kita peroleh X-nya sama dengan 2. Nah, kalau dengan cara pindah ruas, maka kita bisa tulis lagi ya, negatif 2X dikurangi 9 sama dengan negatif 15 ditambah X. Nah, kita pertahankan variabel di salah satu ruasnya saja. Misalkan di kiri, berarti X-nya ini harus berubah di kiri. Negatif 2X, nah X-nya ini berubah di kiri ya, berarti karena ditambah X maka jadi dikurangi X. Sama dengan negatif 15 masih di kanan, nah negatif 9 ini kita pindah ke kanan, berarti jadi ditambah 9. Nah, kita peroleh ini negatif 3X sama dengan negatif 6. Nah, negatif 3X artinya negatif 3 kali X, berarti X-nya sama dengan negatif 6, kita bagi dengan negatif 3 karena kali kita ubah jadi pembagian. Nah, X-nya sama dengan negatif 6 bagi negatif 3 itu hasilnya 2. Selesai. Nah, untuk contoh yang keempat, ini ada 3 kali X tambah 1 sama dengan 2 kali X tambah 4. Nah, kalau ada seperti ini, kita harus buka kurungnya dulu. Maka kita bisa kalikan satu-satu ya. Ini kita kalikan satu-satu, maka berubah menjadi 3X tambah 3 sama dengan 2X tambah 8. Nah, ingat, kalau ada variabel di dua ruas, maka kita harus pertahankan variabel di salah satu ruasnya saja. Misalkan, saya pengen variabelnya ada di kiri, berarti yang di kanan harus hilang. 2X-nya harus hilang dengan cara mengurangi dengan 2X. Berarti di ruas kiri berubah menjadi X ditambah 3 sama dengan 2X dikurangi 2X itu kan hilang ya, jadi tinggal 8-nya aja. Nah, di sini masih ada X tambah 3, 3-nya harus hilang dengan dikurangin 3. Kiri dikurangi 3, maka kanan juga harus dikurangi 3. Kita dapat X sama dengan 8 kurangi 3 itu 5. Selanjutnya, kalau misalkan dengan cara pindah ruas, maka soal ini itu bisa kita tulis dulu. X tambah 1 sama dengan 2, X tambah 4. Nah, kita kalikan dulu satu-satu ya. Jadi ini memang kita harus buka kurungnya dulu dengan mengalihkan satu-satu. Ini berubah menjadi 3X ditambah 3 sama dengan 2X ditambah 8. Nah, dengan cara pindah ruas, maka kita akan pindah ruas kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan. Nah, karena kita harus pertahankan variabel di salah satu ruasnya saja, misalkan kita pengen variabelnya di kiri, berarti 2X-nya ini harus pindah ke kiri. Berarti ini jadi 3X karena 2X-nya ini positif, itu artinya bisa diartikan ditambah 2X. Berarti kalau di kiri jadi dikurangi 2X. Sama dengan 8-nya masih di kanan, kemudian ada ditambah 3. Berarti kalau dipindah ke kanan, maka berubah menjadi dikurangin 3. Nah, 3X dikurangi 2X itu sisanya X, sama dengan 8 dikurangi 3 itu hasilnya 5. Nah, jadi dengan cara konsep maupun dengan cara pindah ruas itu nanti hasilnya tetap sama kalau bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, catatan untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, nah, perlu dipahami bahwa tipe soal persamaan linear satu variabel itu ada ratusan. Jadi ada banyak banget. Nah, pembahasan pada video ini hanya beberapa tipe soal aja dari ratusan tipe soal yang ada, karena soal persamaan linear satu variabel dapat diselesaikan dengan berbagai strategi. Nah, di mana strategi itu bergantung pada pemahaman kamu dan cara berpikir kamu. Jadi masing-masing orang dalam menyelesaikan, dalam menggunakan strategi itu bisa berbeda-beda, tergantung dalam penguasaan materi-materi matematika yang lain. Nah, tapi sebenarnya syarat supaya bisa persamaan linear satu variabel adalah 1. Paham tentang bilangan bulat, 2. Paham tentang aljabar. Nah, ini adalah latihan soal, kamu bisa mencobanya sendiri, bisa kamu coba di buku catatan kamu masing-masing, atau kalau kamu udah tahu jawabannya, kamu boleh komen di kolom komentar. Oke, sekian video ini, banyak kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, kamu boleh tanya di kolom komentar.
Sekian, kita ketemu di video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.